الفاتحة لسيدنا الحبيب محمد بن عمر الشاذلي ومشايخه وتلامذته وغيرهم عنه وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء البلدة وعلمائها وصلاحها وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسلم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina bi ulumi sairis salihin fit dharain amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu anhu al-luqatah. Al-luqatatu lughatan asy-syai'ul multaqat, sesuatu yang dipungut. Itu makna luqatah, sesuatu yang diambil, yang dipungut. Wa syar'an ma wujida min haqqin muhtaramin ghairi muhraz la ya'riful wajidu mustahiqqahu. Luqatah itu adalah sesuatu yang ditemukan berupa hak. Hak ini lebih umum berarti. Hak ini itu ada kalanya mal atau ikhtisas. Jadi hak itu mencakup dua-duanya. Mal disebut hak, ikhtisas juga disebut hak. Itu sesuatu yang ditemukan berupa hak, baik mal atau ikhtisas, yang muhtaram, ya, yang muhtaram, ghairi muhraz, yang tidak berada di tempat penyimpanannya, ghairi muhraz, yang tidak berada di tempat penyimpanan semestinya, la ya'riful wajidu mustahiqqahu, orang yang menemukan tidak mengetahui siapa yang berhak, milik siapa, ikhtisasnya siapa. Ini namanya luqatah. Jadi luqatah itu mal atau ikhtisas. Mal misalnya uang, HP, tas, itu. Ikhtisas misalnya apa? Kulitnya bangkai, kotoran sapi, hal-hal kayak gitu ya. Khamr yang muhtaram, itu. Khamr itu ada kalanya muhtaram, ada kalanya tidak. Khamr muhtaram kalau dibuat oleh orang muslim itu kalau diperes tidak untuk tujuan dijadikan khamr. Jadi kalau niatnya meres anggur dijadikan cuka atau enggak niat apa-apa, ini muhtaram. Ada yang mengatakan khamr muhtaram itu apa? Peresan anggur yang tujuannya untuk dibuat cuka. Harus ada niat dibuat juga baru muhtaram ketika jadi khamr. Tapi kalau nggak ada niat apa-apa atau niat jadi khamr, ingin buat khamr, maka ghairu muhtaram, ghairu muhtaram. Kalau ghairu muhtaram wajib ditumpahkan. Yang numpahkan tidak wajib ganti. Beda kalau muhtaram, tidak boleh ditumpahkannya. Kalau muhtaram tidak boleh ditumpahkan. Kenapa? Tujuannya untuk dibuat juga. Nah, itu juga masuk hak itu. Nah, jadi luqatah itu apapun yang ditemukan berupa hak, mal atau ikhtisas yang dia itu muhtaram. Seperti anjing. Anjing kan najis kan ya? Ikhtisas. Nah, anjing ini muhtaram apa enggak? Kalau anjing galak ghairu muhtaram. Suka nyerang orang itu ya. Tapi kalau anjing untuk jaga, anjing untuk berburu, ini muhtaram. Nemu anjing pemburu atau anjing pelacak. Ya. Nah, ini namanya hak muhtaram. Bisa jadi luqatah juga itu ya. Jadi luqatah itu sesuatu yang ditemukan berupa hak, mal atau ikhtisas yang muhtaram, yang terhormat menurut syarak. Itu. Ghairi muhraz, yang tidak berada di tempat penyimpanan seharusnya. Tidak berada di tempat penyimpanan umumnya, agak ke sana. Yang tidak berada di tempat penyimpanan semestinya. La ya'riful wajidu mustahiqqahu. Kalau tidak mau, kesanakan aja.
La ya'riful wajid mustahiqahu. Jadi sesuatu yang ditemukan yang muhtaram yang tidak berada di tempat penyimpanan semestinya. Ini baru dikatakan luqatah, barang temuan. Nemu dompet di mana? Di rumahnya orang. Ya, bukan luqatah. Oh, di rumah orang luqatah, bukan ya. Nah, jadi khusus tempat-tempat yang apa? Tempat tak bertuan, tempat umum. Seperti ditemukan ada di jalan, ada hanyut ada di sungai, ya, ada atau di hutan, di padang pasir, itu bukan tanah milik. Kalau ditemukan di tanah yang ada pemiliknya, milik pemilik tanah itu. Selama dia tidak menafikannya, selama dia tidak menafikan. Itu. Kalau dia menafikan, ya berarti milik pemilik tanah sebelumnya. Dia beli dari siapa tanah itu? Dia kasih siapa? Warisan dari siapa? Milik pemilik sebelumnya. Kalau menafikan, milik pemilik sebelumnya lagi. Sampai ke orang yang pertama kali ihyaul mawat. Kalau sudah sampai ke orang yang ihyaul mawat, sudah jadi milik dia otomatis ya. Jadi otomatis milik dia. Nah, ini luqatah. Jadi luqatah itu ditemukan di tempat tempat tak bertuan seperti di hutan, di padang pasir yang mawat itu ya. Mawat, kemudian di jalan, kan ada pemiliknya kan jalan. Itu di sungai, hal-hal kayak gitu itu. Ini namanya luqatah, ghairi mukhras, tidak berada di tempat penyimpanan semestinya. La ya'riful wajidu mustahiqahu. Orang yang menemukan tidak tahu siapa yang berhak atas luqatah itu, atas barang temuan tadi. Catatan kaki di bawah, kharaja bihi ma'al qadhur rih fi milki insan. Karena yang namanya luqatah itu harus ghairu muhras, tidak berada di tempat penyimpanan seharusnya, tidak berada di tempat yang milik orang. Maka ini mengecualikan sesuatu yang terbawa oleh angin, terbang terbawa angin masuk ke rumah orang, fi milki insan, masuk ke pangkuannya antum, masuk ke rumahnya antum, masuk ke tanahnya antum. Ada angin kenceng, ada pakaian BHS ya, sarung BHS terbang ke tanahnya antum, ke rumahnya antum, ke pangkuannya antum. Loh, kok ada BHS terbang, punya siapa ini? Ini bukan luqatah. Kenapa? Ini berada dalam kekuasaan orang, ya kan? Rumah antum ya kekuasaannya antum, tanahnya antum kekuasaannya antum, pangkuannya antum ya kekuasaannya antum. Luqatah itu tadi berserakan, ada di jalan, di yang enggak ada yang menguasai, milik umum ya, fasilitas umum. Atau contoh lain, au alqahu haribun fi hijrihi walam ya'lam malikahu. Atau antum duduk-duduk di halte nunggu bis mau pulang ke Madura ya, itu nunggu di halte nunggu bis, tiba-tiba ada orang lari kenceng atau dari mobil itu ngelempar emas ke antum atau fulus ya, dolar, $1.000 dilempar. Apa ini dolar dilemparkan? Siapa tadi? Tidak ketahuan, kenceng larinya mobilnya atau dari motor atau orang lari gitu, tidak ketahuan. Nah, ini juga bukan luqatah. Rezeki Lailatul Qadar nanti dulu. Jangan langsung waduh terlalu pede ya, ini ibadahnya makbul ini langsung turun ini ya, pahalanya langsung tuh bukan ya, terbawa oleh angin atau dilemparkan oleh orang itu. Atau nanti hukumnya satu, ini beberapa kasus ini semuanya sama. Awujida ba'da mauti muwarrithihi minal wada'i al majhulah walam yu'raf mulakuha. Atau ditemukan pada setelah meninggalnya muwaris, ada waris, ada muwaris. Waris itu ahli waris. Muwaris mayit yang meninggalkan warisan itu namanya muwaris. Kalau bapak sama anak, bapaknya meninggalkan harta warisan, bapaknya namanya muwaris, anaknya waris. Kalau dibalik juga sama, anaknya meninggal, bapaknya waris, anaknya muwaris. Nah, ini atau ada orang punya orang tua meninggal, dibuka lemari, ada barang titipan di situ, ditulisi misalnya, ini wadiah, barang titipan. Jadi ada barang titipan, tapi gak diketahui punya siapa, gak ditulisi milik siapa ya. Itu. Jadi ada barang titipan miliknya muwaris. Bukan miliknya muwaris, ada di tempatnya muwaris, di lemarinya muwaris yang majhul, tidak diketahui pemiliknya.
Ya apa tiga-tiganya ini? Apa disebut lukoto? Bukan lukoto. Tiga hal ini masuk kategori apa? Maldoe. Jadi ada istilah jadi ada dalam fikih itu istilahnya maldoe. Istilahnya maldoe. Harta yang tidak diketahui pemiliknya, tapi bukan lukotoh. Sama maldoe gak diketahui pemiliknya, iya kan? Lukotoh juga gak diketahui pemiliknya. Bedanya, kalau lukotoh ditemukan di tempat-tempat yang tidak bertuan. Ya. Jadi tidak ada pemiliknya secara khusus, di jalan, di sungai, di hutan yang nggak ada pemiliknya, di padang pasir, di laut, ya, itu nggak ada pemiliknya. Nah, itu lukotoh. Tapi kalau maldoe dari ketahui pemiliknya, cuman ada di lemari, ada pemiliknya lemarinya, cuman bukan miliknya dia, di pangkuannya antum, ya, kekuasaan antum. Cuma tidak tahu siapa yang lempar tadi. Terbawa oleh angin atau ada yang lempar membawa kendaraan dengan kencang, antum tidak tahu pemiliknya. Jangan kepedean ini hadiah Lailatul Qadar ya. Itu waduh THR dari alam gaib itu ya, THR alam gaib ini. Jangan kepedean begitu, jangan kepedean. Nah, ya apa ini namanya maldoe. Maldoe itu bagaimana urutannya? Begini, ada nanti di kitabnya itu, tak terangkan secara global dulu. Maldoe itu harus diserahkan kepada Baitul Mal, kas negara. Kalau ada kas negara dan amanat, aman kalau setorkan ke kas negara. Tujuannya basi maldoe ini ujung-ujungnya digunakan untuk kemaslahatan muslimin. Jadi maldoe itu dicari pemiliknya sampai putus asa. Kalau sudah putus asa, dicari-cari udah putus asa gak bisa ketemu, maka harus digunakan untuk kemaslahatan muslimin. Hanya muslimin. Untuk kemaslahatan muslimin. Lah yang berhak mengalokasikan, menggunakan dana itu untuk kemaslahatan muslimin dan yang menyalurkan itu siapa? Negara. Kalau memang pejabatnya amanat, kalau diserahkan pada negara, nanti betul-betul akan digunakan untuk kemaslahatan muslimin. Kalau tidak amanat, maka berikan kepada orang yang amanat. Tidak harus negara ya. Berikan ke orang soleh yang ngerti cara mentasarrufkan harta ini untuk kemaslahatan muslimin. Ya. Atau kalau dia pede merasa bisa menggunakan itu untuk yang megang itu, pede untuk bisa menyalurkan kepada kemaslahatan muslimin, ya dia boleh menyalurkannya. Itu. Tidak pokok maslahat, harus mempertimbangkan al-aham fal-aham. Jadi ini arahnya maldoe ini kepada masalihul muslimin. Gitu. Masalihul muslimin al-aham fal-aham. Harus yang mengedepankan yang lebih penting. Itu. Harus mengedepankan yang lebih penting. Contoh, membantu. Jadi ada lumayan ini harta titipan, tidak diketahui pemiliknya. Totalnya ratusan juta misalnya. Lumayan. Membantu orang Islam yang membutuhkan bantuan, maslahat apa enggak? Maslahat. Bangun masjid, maslahat apa enggak? Bangun musala, maslahat apa enggak? Maslahat. Nah, uang ini diarahkan ke situ. Mana? Semua tadi maslahat kan ya? Enggak boleh sembarangan. Pertimbangkan yang lebih penting.
mempertimbangkan membantu orang muslim yang nggak punya uang untuk makan, nggak punya uang untuk beli pakaian, itu kelaparan untuk makan nggak ada, lebih penting dibanding bangun masjid. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jilani, it'amu ja'i khairun min bina'i alfi jami'. Ngasih makan satu orang yang lapar, orang lapar satu, antum ngasih makan akhirnya kenyang. Itu khairun, pahalanya lebih besar dibanding bangun 1000 masjid jami'. Bukan nyumbang 20.000 pas Jumatan aja ya. Itu bangun total mulai dari tanah sampai bangunan jadi 1000 masjid jami'. Antum bangun sendiri tanpa dibantu, bukan proposal sana sini. 1000 masjid jami' antum bangun, biaya antum sendiri total tanpa bantuan siapapun. Itu pahalanya masih lebih besar ngasih makan satu orang yang sedang kelaparan. Nah, orang kadang-kadang nggak memperhatikan hal ini. Jadi pokoknya beramal tanpa mempertimbangkan prioritas. Tanpa mempertimbangkan prioritas. Nah, itu lebih baik seperti itu. Lebih baik apa? Bantu orang yang membutuhkan bantuan, yang kelaparan itu, tidak punya tempat tinggal, ada orang rumahnya mau roboh, mau renovasi nggak bisa, dibantu untuk bisa bedah rumah. Lebih baik daripada antum bangun 1000 masjid jami'. Lebih baik, bahkan ngasih makan aja, ya itu lebih baik. Nah, maka yaitu untuk maldoe itu diarahkan ke sana, kemaslahatan muslim, tapi nggak pokok maslahat, harus mempertimbangkan yang paling maslahat, al-aham fal aham, yang paling penting, kemudian yang agak penting, begitu maksudnya al-aham fal aham. Jadi kalau antum bisa, fadhal. Harta negara ya harus seperti itu, harta masjid harus begitu. Harta masjid itu harus digunakan untuk kemaslahatan masjid, nggak pokok maslahat, harus al-aham fal aham. Itu harus al-aham fal aham. Itu bangunannya belum jadi, ya paling penting menyelesaikan bangunan dibanding ngasih mayoran orang yang sholat taraweh di situ setiap malam. Bangunannya selesaikan dulu, nanti kalau udah jadi silahkan dikasih kopi, dikasih apa, pakai uang masjid. Selama bangunan belum jadi, bangunan yang harus kedepankan itu gampang nanti. Wah ya, nah seperti itu. Ini luqatah. Jadi luqatah itu ghairu muhraz, ya ghairu muhraz. Kalau muhraz ada di rumah, di lemari tadi itu yang enggak tahu pemiliknya, ini maldoe. Maldoe catatan kaki di bawah itu terusannya tadi. Fa amruhu, urusannya harta-harta model 3 tadi itu li baitil mal, urusannya ke baitul mal. Ya tasarrafu fihil imam. Di imam yang tasarruf, presiden. Illa ingka najairon, kecuali presidennya tidak benar, pejabatnya nggak benar, maka fa'amruhu liman huwa fi yadihi, maka ya yang ngurus ya orang yang menguasai itu, yang megang itu, Terus diapakan? Fa in urifal malik fi syai'in min dalik walau ba'da zamanin tawil fa huwa baqin ala milkihi. Gitu. Maldoe tadi kan digunakan untuk masalihul muslimin, tapi harta untuk bisa disebut maldoe itu perlu proses mencari pemiliknya sampai putus asa. Itu jadi proses mencari pemiliknya sampai putus asa, itu baru jadi maldoe. Nggak tiba-tiba langsung waduh maldoe ini, ndak, cari pemiliknya, usaha semaksimal mungkin sampai wis putus asa untuk menemukan, baru menjadi maldoe, digunakan untuk masalihul muslimin. Dan ternyata setelah digunakan untuk kepentingan masalihul muslimin, 10 tahun kemudian pemiliknya datang. Inti masih ingat dulu Ramadan 1444, inti ada di halte bis, ada yang lempar fulus itu. Iya masih ingat. Mana sekarang fulusnya? Waduh habis. Tak kira itu hadiah Lailatul Qadar dari alam gaib ya. Bukan. Itu anak dikejar orang, fulus anak tak amankan, tak lempar itu biar nggak dirampas orang. Mana sekarang gantinya? Wajib gantian tuh ya.
Gitu. Walaupun dulu sudah digunakan untuk masalihul muslimin ya, udah disumbangkan kepada orang-orang fakir untuk menyambut hari raya ya, untuk menyambut hari raya biar bisa membuat opor ayam ya, biar bisa membuat opor ayam. Udah tak sumbangkan untuk masalihul muslimin, ya ganti, wajib kan ganti kalau ternyata kemudian di masa mendatang pemiliknya ada datang. Udah kita lanjut. Ini luqatah. Arkanul luqatah. Salah satu rukunnya luqatah ada 3. Iltiqatun, ngambil itu. Wa multaqitun, orang yang ngambil. Luqatatun, barang yang diambil, barang yang ditemukan. Multaqit, orang yang menemukan. Iltiqat, yang ngambilnya itu namanya iltiqat. Ini rukunnya luqatah. Catatan kaki di bawah itu wa huwa mandubun. Ngambil barang temuan itu sunnah, tapi liwasikin bi amanatihi. Kalau antum pede, antum amanat, tidak bakalan khianat. Artinya amanat ya siap untuk mengumumkan selama waktu 1 tahun. Siap untuk mengumumkan, mencari pemiliknya. Nggak siap, nggak usah pakai ngambil barang luqatah. Sebagian orang ngambil luqatah, habis itu tidak perhatian dengan masalah mengumumkan. Luqatah itu harus diumumkan. Kalau barang berharga, kira-kira orang yang kehilangan itu tidak gampang lupa, maka harus diumumkan setahun. Ya, nanti diterangkan tafsirnya itu, setahun ngumumkan untuk berusaha mencari pemiliknya. Setelah setahun tidak ketemu, boleh antum miliki dengan tafsir yang nanti akan terangkan. Boleh antum miliki, antum pakai urusan pribadi. Tapi kalau suatu saat, walaupun setelah 1 abad kemudian pemiliknya datang, antum wajib ganti. Wadah, siap kayak gitu. Nah, antum amanat untuk melaksanakan itu, sunat antum mengambil luqatah. Tapi kalau siap ngambilnya, tidak siap ngumumkan, tidak sunat untuk ngambil luqatah ya. Itu tidak sunat. Kalau tidak amanat, tidak usah ngambil luqatah. Udah. Aqsamul luqatah wa ahkamuha. Macam-macamnya luqatah, pembagian luqatah dan hukum-hukumnya. Itu. Aqsamul luqatati asratun, ada 10 macam. Ini dari perbedaan hukumnya, luqatah itu ada 10 macam. Kenapa? Barang yang ditemukan itu ada kalanya makhluk hidup, ada kalanya bukan makhluk hidup. Nah, terus ditafsil nanti. Nah, aqsamul luqatati asratun. Yang pertama, malun hayawanun adamiyun. Yang pertama, barang yang ditemukan itu mal, harta, bukan ikhtisas. Harta yang berupa hayawan. Hayawan itu makhluk hidup, bukan binatang. Binatang itu bahasa Arabnya bahimah. Hayawan ini mencakup manusia. Jadi tidak usah marah. Ya hayawan, tidak boleh marah. Memang antum hayawan apa bukan? Hayawan, hewan bukan ya. Kalau hewan itu bahasa Indonesia ya. Ya hayawan. Kefal lagi ya hayawan. Misalnya ya. Itu tidak boleh marah karena memang kita hayawan. Makanya di Mantek ketika mendefinisikan manusia apa? Al-insan hayawanun natek, makhluk hidup. Hayawan itu makhluk hidup yang bernyawa, baik binatang atau manusia jin juga ya. Itu hayawanun natek. Nah, barang yang ditemukan itu ada kalanya harta yang berupa makhluk hidup, adami berupa manusia. Loh, manusia kok harta itu loh? Iya, karokikin. Seperti budak. Kalau budak harta, kalau kita orang merdeka ya bukan harta. Itu karokikin. Ghairi mumayyiz, nemu budak yang enggak mumayyiz, enggak tamyiz. Maka bagaimana hukumnya? Wa hukmuhu takhyirul laqit. Yang menemukan boleh milih. Jadi kalau nemu budak yang belum tamyiz, masih kecil belum tamyiz atau majnun, ya. Itu enggak tamyiz pokoknya. Maka pilihannya orang yang menemukan ini. Takhyirul laqit baina imsakihi, dibiarkan wa bai'ihi, 2 dijual, summa ta'rifihi liyatamallakal laqit aw tsaman. Jadi pilihannya 2, imsak ya biarkan untuk dijaga, paham ya? Dibiarkan untuk kemudian diumumkan. Ayo siapa yang merasa kehilangan budak dengan ciri-ciri seperti ini, rambut ikal, tinggi badan sekian sentimeter, kulit sawu mentah misalnya ya. Atau apa dan seterusnya. Nah, diumumkan begitu. Jadi dibiarkan, dijaga, taruh di rumah budaknya, kemudian diumumkan. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, wabaihi, dijual.
Kan ribet kan jaga budak, kan perlu makan kan ya. Apalagi nggak tamyiz, perlu nyeboi segala macam. Nah, boleh disimpan di rumah sampai pemiliknya ketemu, boleh dijual. Setelah itu summa ta'rifihi diumumkan. Baik dijual atau tidak wajib ta'rif, wajib ngumumkan. Setelah diumumkan liyatamallakal laqit awis saman, untuk kemudian dimiliki. Siapa? Budak yang ditemukan tadi dimiliki setelah diumumkan setahun, atau kalau dijual dimiliki samannya. Ya, dimiliki samannya, harus itu. Nah, cara ngumumkan barang luqatah ini tak terangkan sekarang, nanti semua ke bawahnya sama, nggak usah tak ulang sudah ya. Pokok yang namanya ngumumkan barang luqatah itu tadi. Kalau barang berharga, mahal, orang yang kehilangan itu tidak gampang lupa, harus diumumkan setahun. Selama seminggu sehari 2 kali, pagi sore. Selama seminggu di pasar-pasar, di tempat keluar masjid, di depan gapura masjid, jangan di masjidnya, enggak bagus ya. Di tempat keluar, orang keluar dari masjid itu, di depan pintu gerbangnya itu, di luar pintu gerbang itu diumumkan di situ. Pokok di tempat perkumpulan orang selesai khatmul Quran, banyak orang kan diumumkan, ayo siapa yang merasa kehilangan ini. Itu nama caranya. Jadi selama seminggu pertama ngumumkannya sehari 2 kali, pagi dan sore. Untuk minggu kemudian diumumkan seminggu lagi, sehari sekali, kemudian dikurangi lagi, terus kayak gitu. Untuk pekan kemudian diumumkan misalnya seminggu 2 kali, 3 kali, kemudian seminggu sekali, kemudian terus kayak gitu sebulan sekali sampai setahun. Setahun tidak ketemu padahal sudah berusaha kayak gitu. Tidak cukup dibuat status, siapa yang merasa kehilangan ini, tidak cukup, paham ya? Itu. Tapi harus melakukan tadi itu. Karena status antum cuma berapa orang yang ngelihat ya. Itu yang ngelihat berapa orang. Apalagi kalau terbiasa buat status yang la yusmin wala yughni min ju' ya. Males orang mau ngelihat itu ya. Status kok isinya politik, caci maki sana, caci maki sini. Itu. Status kok begitu, males, ngapain hapus saja nomor-nomor kayak gitu, itu tidak ngotori pikirannya. Itu hapus saja kalau ada nomor-nomor kayak gitu, biar tidak nampak statusnya. Gitu. Itu caranya. Kalau barang berharga, kalau barang nggak terlalu berharga, tapi juga tidak sepele-sepele amat. Barang nggak terlalu berharga 100.000, masa orang kehilangan uang 100.000 kepikiran sampai setahun? Nomor nih loh, ya, 100.000 ya sampai setahun ya, kehilangan 100.000, maka ini ya nggak terlalu sepele, ya kepikiran lah lumayan ya. Itu apalagi menjelang hari raya ini diperlukan ya. Ini ya lumayan kepikiran beberapa hari. Lah ya umumkan selama beberapa waktu. Sampai kapan? Kira-kira umumnya orang lupa. Kehilangan 100.000 itu umumnya orang melupakan itu berapa hari kira-kira? Seminggu. Ya udah berarti umumkan seminggu. Kalau nemu kehilangan uang 1.000, kepikiran orang? Nggak kepikiran kan ya? Nomornya kehilangan 1.000 kepikirannya. Itu. Kehilangan uang 1.000 rupiah, 500 rupiah nggak kepikiran orang. Lah antum nemu itu nggak usah diumumkan, langsung beli kerupuk boleh. Tapi kalau pemiliknya datang harus kan ganti. Jadi nggak harus ngumumkan kalau nemu uang 1.000 rupiah, 500 rupiah. Jadi kalau ada orang nemu uang 500 rupiah, kok diumumkan, apalagi ke status. Barang siapa yang merasa kehilangan uang sebesar 500 rupiah ada di depan parkiran masjid, harap menghubungi saya. Ini yang ngumumkan jalur dikuaploki biar ndak bongol, biar agak cerdas ya. Ndak selaya 500 rupiah diumumkan. Ndak usah diumumkan. Kalau hajat ini kasihkan pengemis atau masukkan ke kotak amal atau buat ndak ada pulpennya. Ente ada? Mana? Ente? Nah, itu ada itu. Ente ada? 2. Harusnya bawa 2 ya. Itu. Semua orang harus bawa 2 untuk jaga ya. Itu jaga-jaga. Antum keluar pakai mobil aja bawa ban serep. Lah ini kok daras ndak bawa panah serep ya. Itu. Keluar aja bawa ban serep. Takut meletus. Lah pulpen juga begitu, harus bawa pena serep. Itu. Anda kembali ke tadi itu 500 rupiah gak usah diumumkan. Hajat kemudian beli cilok ya 500 rupiah dapat 1 biji ya, fadol, masukkan kotak amal, fadol, kasihkan mus, fadol. Gak usah diumumkan, nanti kalau ada yang nyari gantiin ya. Kalau 500 diumumkan jalur kuaploki biar gak bongol ya.
Itu. Ini enggak, ini warok ini. Warok meleset itu namanya ya. Warok a'waj, kalau istilahnya Habib Alwi bin Syihab itu warok a'waj. Warok penceng ya. Warok penceng, bahasa Jawanya warok penceng, enggak lurus waroknya itu. Ya sama kayak warok urusan najis itu. Urusan najis was-was, urusan niat was-was, urusan bacaan was-was, namanya warok penceng. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, warok syaitoni. Itu warok syaitoni. Kalau was-was urusan makanan. Urusan makanan warok ini halal apa enggak? Itu warok. Urusan makanan semua masuk. Urusan najis was-was, ini namanya warok pencengnya. Warok syaitoni. Udah, ngumumkan apa? Ngumumkan barang teman itu tadi. Sudah jelas kan? Ada barang berharga mahal setahun. Ada barang yang tidak terlalu berharga tapi juga nggak sepele, diumumkan sekiranya umumnya orang yang kehilangan barang itu sudah lupa. Kalau barang sepele nggak usah diumumkan. Nah, ngumumkannya di mana? Catatan kaki di bawah itu. Ngumumkan itu aifil aswaq wa abwabil masajid inda khurujin nas minal jamaat fi baladil laqti. Diumumkan di pasar-pasar, di pintu-pintu keluar masjid itu. Ketika orang keluar dari jamaah, keluar dari acara, itu khatmul Quran. Di mana? Di daerah tempat ditemukannya barang temuan itu ya. Nemu di Pasuruan enggak usah diumumkan di Jakarta, ngapain? Diumumkan di daerah setempat itu. Ini kalau nemu di perkampungan, kalau nemu di hutan, diumumkan di mana nemu di hutan? Enggak ada yang dengar kan, di hutan enggak ada orangnya. Itu burung-burung itu yang dengarkan. Oh, barangkali ada Tarsan di sini ya. Enggak. Fa in kana bi sahra, kalau nemunya ada di sahra, ada di padang pasir, itu tidak ada perkampungan, atau di hutan tidak ada perkampungan, ya fafi maksodihi, ya antum kan lewat aja kan ke hutan, masa tinggal di hutan, masa tinggal di padang pasir kan lewat, ya nanti ketika nyampe di tempat tujuan antum mengumumkannya di sana. Lah ngumumkan itu berapa lama? Wa yakunu ta'rif muddata sanah min waqtihi, ai min waqti ta'rif awalan. Jadi ngumumkannya selama setahun, bukan sejak menemukan, tapi sejak ngumumkan pertama kali. Antum nemunya 1 Ramadan, ngumumkan pertama kali 20 Ramadan, ya berarti ngitungnya setahun sejak 20 Ramadan. Ya apa caranya? Kulla yaumin marratain, setiap hari 2 kali, torofaihi, di ujung-ujung, ujung pagi sama ujung sore ya. Jadi pagi dan sore, ujung sama ujung. Selama apa? Usbuan, selama seminggu itu. Jadi yang telaten. Selama seminggu kalau nemu barang berharga, selama seminggu pagi sore pergi ke pasar sama pintu-pintu keluar masjid bukan masjid satu. Ya masjid-masjid daerah setempat. Nah, kalau siap kayak gitu berarti antum sunat ngambil ya. Kalau enggak usah pakai ngambil barang lukoto. Ya, usbuan dapat pahala tuh, dapat pahala. Tapi kalau siap, tidak siap malah kena khianat nanti. Ini selama seminggu begitu. Summa kulla yaumin marratan. Kemudian setiap hari sekali, torofahu sekali, pagi atau sore. Kapan? Usbu'an atau usbu'en, selama seminggu atau 2 minggu. Jadi pekan pertama sehari 2 kali, pekan kedua dan ketiga sehari sekali. Summa kulla usbu' marra au marraten. Kemudian setiap seminggu sekali atau 2 kali. Sampai kapan? Ila ayati masabatu asabi, sampai sempurna 7 minggu. Jadi minggu pertama 2 kali sehari, minggu kedua dan ketiga itu sehari sekali, minggu keempat 5, 6, 7 seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Kemudian summa kulla syahrin kadzalik, kemudian selama sebulan sekali. Ukurannya apa? Harus sebulan. Lah kalau sebulan kurang sehari apa? Kalau sebulan lebih sehari apa? Ya ndak harus hitungan pasti seminggu itu 7 hari, sebulan itu 30 hari, ndak. Intinya itu loh. Bihaitsu la yunsa annahu annat ta'rif takrarun lima madha. Sekiranya orang yang dengarkan umumnya antum, oh ini yang kemarin itu belum ketemu. Oh ini yang kemarin. Sekiranya orang yang mendengar pengumumannya antum faham bahwa ini pengulangan dari pengumuman yang sebelumnya. Kalau antum mengumumkan sekarang, kemudian 5 bulan kemudian baru mengumumkan lagi, orang nggak memahami, dikira ini pengumuman baru. Jadi sekiranya orang itu paham kalau ini pengumuman lama, belum ketemu sampai belenger ya, sampai bosan ya, seperti itu.
Kemudian ketika mengumumkan, ini cara mengumumkan. Ini berarti kalau orang nemu barang hilang, ngumumkannya begini, berarti ngerti fikih. Ngerti fikih. Kalau tidak begini berarti tidak ngerti fikih. Apa? Wa yundab dzikru ba'di awsafil luqatah fit ta'rif. Itu. Jadi apa? Sunnah nyebut sebagian sifat. Sifatnya luqatah ketika mengumumkan. Barang siapa yang merasa kehilangan uang di area apa? Parkiran masjid. Barang siapa yang merasa kehilangan uang di area parkiran masjid, harap menghubungi panitia. Harap menghubungi panitia misalnya. Tapi tidak selayaknya ngumumkan itu ada di masjid, tak selayaknya. Hati-hati. Ngumumkan jangan di masjid. Kalau ada orang ngumumkan barang hilang ada di masjid, seperti siapa merasa menemukan ini ada di masjid, kita disuruh doakan oleh Rasulullah, la raddallahu dalatak, semoga gak ketemu. Itu jual beli di masjid itu tidak bagus. Itu ngumumkan barang hilang di masjid itu juga tidak bagus. Pos acara ya apa ini? Umumkan di luar masjid, di tempat keluarnya orang itu, bukan di dalam masjid. Waduh, pengeras ya bawa pengeras darurat ada di luar speaker toa atau apa kayak gitu ya. Itu di luar masjid, jangan di masjidnya. Jangan di masjidnya. Sunat nyebutkan sebagian. Jangan disebutkan total. Semua orang ngaku. Barang siapa yang merasa kehilangan uang rupiah sebanyak 2.570.000. Semua ngaku iya uang saya itu. Berapa jumlahnya? Itu urusan itu. Semua ngaku tapi diumumkan. Barang siapa yang merasa kehilangan uang dengan nominal sekian-sekian titik-titik, itu harap menghubungi panitia acara misalnya di depan pintu keluar masjid misalnya. Nah, ini apa? Sunnah begitu. Sebutkan sebagian sifat apa? Sifatnya kayak tadi itu uang, itu yang dibungkus dengan wadah tertentu atau apa kayak gitu. Jangan disebutkan semua biar nggak ngaku semua. Jangan juga ngumumkan nih barang siapa yang merasa kehilangan sesuatu. Barang siapa merasa kehilangan sesuatu harap menghubungi sesuatu. Ini ini sesuatu apa? Sesuatu. Barang siapa merasa kehilangan sesuatu harap menghubungi Mr. X. Sesuatu yopo Mr. X iki sopo. Ini enggak begitu. Hada, tadi kewajiban mengumumkan itu hada idalam takun syai'an haqiran. Itu kalau barangnya enggak murah, enggak sepele. Wa illa fayu'arraf. Barang yang sepele enggak terlalu berharga itu dibagi dua. Ada sesuatu yang masih diperdulikan oleh orang, kayak uang 50.000 itu kan yang tidak terlalu mahal, tapi masih dipedulikan sama orang, masih dicari ya. Kalau kehilangan itu masih nyari. Tapi kalau kehilangan uang 1.500 atau 500 rupiah, tidak nyari orang. Mana tadi tidak ada. Tidak bingung nyari ya. Tidak bingung nyari. Nah, kalau sesuatu yang masih diperdulikan, maka diumumkan ini. Wa illa kalau apa barang itu remeh, sepele, fayu arrof alladzi la yu'radu anhu ghaliban ila, bukan illa. Itu salah punya nyantum yang Darul Minhaj itu. Bukan illa tapi ila, huruf jar ya. Ila itu. Fayu arrof alladzi la yu'radu anhu ghaliban ila ayyadunna i'radu faqitihi anu ghaliban. Nah ini. Jadi kalau barang itu tidak diabaikan oleh orangnya, biasanya nggak diabaikan oleh pemiliknya, ya kehilangan uang 50.000 itu nggak diabaikan begitu saja, orangnya masih nyari kadang orang hilang, ya diumumkan sampai sekiranya orang yang kehilangan itu lupa secara ghalib. Umumnya orang lupa sudah, uang 50.000 paling 3 hari nggak kepikiran lagi ya, nggak nyari-nyari lagi, nggak ngurus. Nah ini maka diumumkan ya seukuran itu. Tapi nah kemudian apa? Punya antum yang Darul Minhaj Kasabi batin. Yang Darul Minhaj langsung Kasabi batin ya. Apa moro-moro Kasabi batin? Nah itu kurang itu ya. Ini biasanya benar tapi sekarang kurang. Yang biasanya salah benar ini ya. Yang biasanya salah benar. Jadi itu ada lafadz yang kurang. Jadi sebelum ghaliban itu titik, kemudian amma ma yu'radu anhu ghaliban
baru kazabibatin. Ini kurang. Yang dari minhat itu kurang. Jadi sebelum kazabibah ada lafaz ini. Amma ma yu'radu anhu ghaliban kazabibatin. Ya apa hukumnya? Fala yu'arraf bal yastabiddu bihi wajiduhu. Sesuatu yang biasanya diabaikan oleh orang yang kehilangan uang 500 rupiah atau contohnya di sini zabibah, satu biji kismis. Masa orang kehilangan satu biji kismis muter-muter nyari gitu? Nggak ada kan ya? Permen misalnya ya, permen satu biji, masa dicari kehilangan satu permen? Nggak. Jadi kehilangan itu umumnya orang, kecuali bakhil syadidul bukhl, itu baru akan nyari ya sampai ke bawah mimpi itu. Nah, ini enggak. Kalau umumnya orang enggak menghiraukan kehilangan zabibah satu biji kismis. Lah ini fala yu'arraf, enggak usah diumumkan. Terus siapa? Bal yastabidu bihi wajiduhu. Ya terserah yang nemu sudah diapakan, yastabidu. Nah, itu. Nah, yang ambil menguasai. Orang yang bukan menguasai. Artinya terserah dia mau diapakan. Mau dikasihkan orang, mau dimakan, mau diapakan, terserah dia sudah. Kemudian tadi balik ke atas, kalau nemu budak yang belum tamyiz, yang menemukan boleh milih antara dibiarkan sampai pemiliknya ketemu, dibiarkan dan diumumkan ya. Dibiarkan artinya nggak dijual, atau dijual kemudian diumumkan. Kalau nggak dijual berarti nanti setelah lewat setahun dimiliki budaknya. Tapi kalau dijual setelah setahun pengumuman dimiliki uangnya. Memiliki ini harus pakai lafaz. Catatan kaki di bawah itu. Wala budda fi kulli tamallukin min lafdin au ma fi ma'nahu. Harus ada lafaz ketika memiliki atau yang serupa dengan lafaz. Contohnya kata malaktu. Itu. Kata malaktu contohnya, wes saya miliki untuk saya. Misalnya, saya ambil untuk saya misalnya. Harus ada omongan-omongan seperti itu. Udah, kita sekarang tadi aksamul kota ada berapa? 10. Baru kita dapat pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah wamalun hayawanun ghairu adamiyin. La yamtani'u bi nafsihi min sighari siba. Kalau tadi mal sama di sini mal, hayawan sama di sini hayawan. Kalau tadi manusia di sini enggak ghairu adamiyin, bukan manusia berarti hewan, binatang. Nemu binatang. Mal yang berupa binatang. Binatang yang apa? Binatang lemah. La yamtani'u bi nafsihi min sighari siba. Binatang-binatang lemah yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Layam tani binafsihi, tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari hewan buas yang ukuran kecil. Hewan buas ukuran kecil itu yang muktamad artinya seperti apa? Macan tutul, seperti serigala. Itu kategori hewan buas tapi kecil. Masa kecil? Kecil dibanding singa ya. Kalau singa kan gede kan, mirip kayak sapi ya kalau singa. Nah, tapi kalau apa seperti serigala itu kan ukurannya kecil kayak kambing gitu kan, lebih kecil malah dibanding kambing. Nah itu namanya sihorisibah. Kalau hewan yang ditemukan itu tergolong hewan lemah, tidak bisa melindungi diri dari hewan kecil yang buas. Hewan buas yang ukuran kecil. Contohnya hewan apa yang ditemukan ini? Kasyatin, seperti kambing. Kambing ada serigala tidak bisa melindungi dirinya, menyerah begitu saja. Itu. Wajadahu bimafazah, dan dia menemukan hewan lemah tadi ada di mafazah, di tengah gurun pasir atau di tengah hutan. Bukan di perkampungan, intinya bukan di perkampungan. Ada di tengah gurun pasir yang di situ banyak hewan buas. Di tengah hutan, di situ banyak hewan buas. Nah, ya apa hukumnya? Wa hukmuhu takhyiruhu, boleh milih, takhyirul wajid. Yang nemu boleh milih. Milih apa? Baina hifdhihi wa tamallukihi. Summa aklihi fil hal wa ghurmi qimatihi. Pertama baina hifdhihi, satu. Disimpan, dijaga, ditaruh di kandang, ya, ditaruh di kandang, kemudian diumumkan. Setelah setahun tidak ketemu dimiliki, satu. Kedua, watamallukihi, atau langsung dimiliki. Jadi karena nemu hewan
Hewan ini kan perlu perawatan, perlu nyari rumput ya. Tidak semua orang sempat. Pilihan pertama tadi ya dirawat sampai ketemu pemiliknya. Diumumkan setahun, setelah setahun dimiliki terserah udah. Atau enggak, watamalukihi, atau langsung dimiliki seketika. Wes tak miliki saya wes. Nemu kambing ada di tengah hutan, nemu kambing ada di tengah gurun pasir. Wes tak miliki saya. Kemudian summa aklihi fil hal, dimakan seketika itu. Jadi dimiliki, dibelai dan dimakan saat itu juga. Tapi wa ghurmi qimatihi, ganti nilainya nanti kalau pemiliknya ada datangnya. Ganti nilainya kambing ini harga normalnya berapa? Oh, 2 juta. Ya berarti ganti 2 juta. Ini pilihan kedua. Pilihan ketiga, wa bai'ihi wa hifdzi samanihi. Dijual, uangnya disimpan. Samanya disimpan. Kemudian summa ta'rifi diumumkan, ya semua tadi itu diumumkan, baik disimpan, dimakan, dijual, semuanya diumumkan. Setahun tidak ketemu ya sudah boleh dimiliki. Kemudian yang ketiga, wa malun hayawanun ghairu adamiyin, sama hewan berarti ini ya. Binatang, harta yang berupa makhluk hidup bukan manusia. Kalau tadi layam tani binafsi min sigari siba, sama di sini hewan tergolong hewan lemah seperti kambing, tidak bisa melindungi dirinya dari hewan buas walaupun yang ukuran kecil. Cuman kalau tadi nemunya di gurun pasir, di hutan, ini ndak wajadahu bi umronin, nemunya di perkampungan. Nah, umron perkampungan. Jadi nemu ada di perkampungan, nemu ada di jalan, itu pinggir jalan, ada di masjid, ada kambing iktikaf ada di masjid Asrul Awakhir ya. Loh, kok ada kambing di sini? Orangnya enggak iktikaf. Kambingnya iktikaf ya. Kayak sebagian masjid di sebagian kampung dijadikan tempat iktikaf ayam. Nah, enggak ada orang jamaah. Zuhur ada yang ngadanya, ayam yang iktikaf di situ. Ini ayam kok sering buang kotoran sini. Orangnya enggak masuk. Ya, ada orang yang enggak kalian berani ayam masuk. Karena masjidnya sepi, dirasa nyaman. Ya, oleh ayam kok nyaman ini. Itu. Nah, jadi nemu apa? Kambing di perkampungan iktikaf ada di Asrul Awakhir ya. Itu. Nemu di perkampungan. Ya apa ini hukumnya? Wa hukmuhu takhyiruhu ay wajid. Orang yang nemu al-laqit, yang nemu boleh milih. Apa? Pertama, baina hifdhihi wa tamallukihi ba'da ta'rifi. Nomor 1, disimpan kemudian dimiliki tapi setelah diumumkan setahun. 1. Kedua, wa bai'ihi wa hifdzi tsamanihi summa ta'rifihi. Kedua pilihannya dijual, uangnya disimpan kemudian diumumkan. Yang diumumkan uangnya apa kambingnya? Yang diumumkan kambingnya. Antum kalau mengumumkan barang siapa yang merasa kehilangan uang, ya tidak ada yang ngaku, enggak, bukan kehilangan uang. Yang diumumkan kambingnya. Kalau orangnya datang kasih uangnya karena sudah dijualnya. Yang diumumkan kambingnya bukan uangnya. Orangnya datang kasih uang. Lu kok uang katanya kambing? Iya, tak jual, siapa suruh ngerawat kambing. Nah, itu repot-ribet, tak jual dengan harga normal ini 2 juta ini. Nah, itu diumumkan. Kalau tidak ketemu, liyatamal lakat saman, untuk dimiliki kemudian samannya setelah pengumuman. Ini yang kedua. Lu tidak ada pilihan boleh makan ya? Nggak boleh di sini. Beda kalau nemunya di hutan. Nemunya di hutan di gurun pasir, pilihannya boleh 2. Imma dijaga, dirawat, atau dijual, disimpan uangnya, atau langsung disembelih. Karena bisa jadi kalau di tengah hutan langsung disembelih dimakan boleh, karena bisa jadi untuk nyimpen kesulitan, untuk jual juga kesulitan. Siapa mau beli kambing di hutan itu, nggak ada orang. Akhirnya perlu bawa dulu ya kan, dibawa ke perkampungan, dibawa ke pasar, baru jual, ribet kan. Kadang-kadang perjalanannya aja jauh, karena itu boleh disembelih, dimakan sudah. Bakar sate ada tengah hutan sendirian kambing guling gitu ya. Nah, itu ada di tengah hutan. Wah deh, itu. Tapi kalau nemu di perkampungan tidak boleh dimakan. Kenapa? Gampang untuk jual. Karena itu pilihannya 2, imma pelihara atau dijual. Tapi tetap diumumkan, dua-duanya diumumkan. Sekarang yang nomor 4, wa malun hayawanun ghairu adami, sama berarti hewan, binatang. Cuma yamtani'u binafsihi min sighari siba, bisa melindungi dirinya sendiri dari hewan buas yang ukuran kecil.
Contohnya kahisonin, kayak kuda, nemu kuda. Wadobyin, hison ini kuat, serigala mau nyerang ya ditendang sama dia. Itu. Yamtani binafsihi min siqdisiba, bisa melindungi dirinya sendiri. Melindungi dirinya sendiri itu di bawah itu ada catatan kakinya. Ai bi kuatin, dengan kekuatannya kal hison kayak kuda, diserang serigala, ya ditendang serigalanya. Itu. Kuat kuda, walaupun dia nggak bertaring, terus anunya apa? Serigala bertaring tapi kena tendang ya sak taringnya copot semua. Ya. Kena tendang kuda ini. Itu. Au biadwin, atau dengan lari yang kenceng. Contohnya kadzabi, seperti rusa. Rusa ini untuk melawan serigala nggak bisa, tapi bisa melarikan diri. Larinya lebih kenceng, bisa melindungi dirinya dengan lari. Au bitoyaronin, atau dengan terbang. Kal hamamah, hamamah tanpa tasdid, hamam. Hammam kamar mandi, ini hamam. Hamam itu burung dara, burung merpati, burung dara. Itu bisa nggak tarung melawan serigala? Nggak bisa, tapi bisa terbang, bisa melindungi sendiri. Lah kalau nemu hewan-hewan seperti itu, yang bisa melindungi dirinya sendiri dari hewan buas yang kecil, kahisanin wadobyin wahamamatin, wajadahu bi sahra aminah, nemunya ada di sahra, di gurun pasir yang aman, tidak ada perampok di situ, aman, dilepas itu ya tidak ada yang ngambil. Seandainya tidak antum ambil, tidak bakalan ada yang nyolong, ya aman di situ, sampai pemiliknya datang sendiri ya. Jadi nemu ada di sahra, di gurun pasir, di hutan yang aman. Hukumnya ya apa? Wa hukmuhu annahu la yajuzu lahu akhdhu. Boleh diambil. Ngapain antum ngambil? Antum ngambil luqata itu untuk apa? Melindungi hartanya orang. Lah ini bisa melindungi dirinya sendiri kok. Ngapain antum melindungi repot-repot? Maka tidak boleh ngambil, kecuali illa lil hifdzi faqat, kecuali kalau untuk jaga. Untuk jagakan. Memang bisa melindungi dirinya sendiri, tapi kan bisa jadi ada apesnya ya. Ada apesnya. Jadi apa? Boleh ngambil tapi hanya untuk jagakan. Tapi kalau untuk ngambil niat setelah diumumkan setahun untuk dimiliki, tidak boleh. Tidak boleh. Wadih. Ini yang nomor 4. Sekarang yang nomor 5. Wa malun hayawanun ghairu adamiyin, binatang yamtani'u binafsihi min sighari siba, bisa melindungi dirinya sendiri dari hewan buas yang kecil. Wajadahu bi sahra ghairu aminah, nemunya di gurun pasir atau di hutan yang enggak aman, banyak perampok di situ. Itu nanti dibawa perampok ini kalau dibiarkan di sini. Itu dicolong orang. Ya apa ini? Kalau yang tadi aman, sekarang nggak aman. Wa hukmuhu takhiruhu baina hifdhihi wa tamallukihi ba'da ta'rifihi. Boleh dijaga tok sampai kapan? Sampai kiamat, sampai pemiliknya datang. Atau dimiliki. Tapi kalau mau memiliki setelah mengumumkan berapa? Setahun. Yang nomor 6, wa malun hayawanun ghairu adamiyin yamtani'u binafsihi min sighari siba. Ini hewan binatang yang bisa melindungi dirinya. Kalau tadi yamtani'u ya. Yamtani'u sama, tetap di sini yamtani'u. Yamtani'u binafsihi min sighari siba. Bisa melindungi dirinya sendiri dari hewan buas yang kecil. Wajadahu bi umron. Nemunya di perkampungan, kalau tadi di hutan, di gurun pasir. Ada kalanya aman, ada kalanya tidak aman. Ini nemunya di kampung. Wa hukmuhu takhyiruhu baina hifdhihi wa bai'ihi wa hifdhi samanihi. Pilihannya boleh 2. Boleh dijaga, ya, boleh dijaga, diumumkan setelah setahun tidak ketemu ya dimiliki, atau dijual. Jaga kan ribet kan ya. Jaga ribet, perlu ngasih makan, jual aja. Tapi uangnya disimpan. Uangnya disimpan, habis itu diumumkan kambingnya setahun tidak ketemu. Ya udah, miliki uangnya itu sudah. Kalau apa? Kalau pemiliknya ketemu ya kasihkan uangnya. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7. Wa malun ghairu hayawanin. Sekarang pindah, bukan hayawan. Harta yang bukan makhluk hidup. Bukan makhluk hidup. Ya baqa alat dawam bila ilaj, yang bisa awet. Ya baqa alat dawam, tetap untuk selama-lamanya, artinya awet. Tidak ada yang selama-lamanya, namanya makhluk bakal rusak ya. Artinya awet. Nemu barang, bukan hewan. Nemu barang yang awet. Awetnya bila ilajin, tanpa harus diproses. Itu. Jadi yabqa alat dawam bila ilajin, tanpa membutuhkan proses. Itu. Bisa awet tanpa diproses. Contohnya kadzahabin wa fiddatin, nemu emas, nemu perak. Masa harus taruh freezer tak biar tidak basi?
Nggak harus kan, nggak harus diproses. Oh, bosok ini kalau tidak diproses nanti tidak ada emas bosok itu ya. Itu. Jadi awet, barang-barang yang awet tanpa harus diproses, nemu uang, nemu aki. Nah, ini barang-barang yang awet tanpa harus diproses. Ya apa hukumnya? Wa hukmuhu takhyiruhu baina hifdhihi wa tamallukihi bi syarti dhaman. Boleh disimpan sampai pemiliknya ketemu atau dimiliki, tapi milikinya setelah ngumumkan memiliki, tapi memiliki bisyarti doman. Saya miliki dengan syarat nanti kalau orang yang datang, yang punya datang, saya akan ganti. Ini yang nomor 7. Nomor 8. Wa malun ghairu hayawanin yabqa ala dawam lakin bi ilajin. Harta, barang, bukan hewan, bukan makhluk hidup, yang bisa awet tapi bi ilaj, perlu proses. Bisa awet tapi harus diproses. Contohnya karutobin, kurma basah. Atau kalau di sini misalnya nemu jagung basah. Jagung basah ini kalau diproses bisa awet, dijemur sampai kering, bisa awet. Tapi kalau jagung basah ditaruh dalam rumah, ya nggak awet. Artinya berarti jagung basah ini barang-barang yang bisa awet, tapi harus melalui proses. Nemu ikan asin masih basah, bisa awet, tapi perlu dijemur rutin, perlu proses. Ya apa ini? Wa hukmuhu ayyaf'ala fihi ma fihil maslahah. Orang yang nemu harus melakukan yang paling maslahat. Maslahat pada siapa? Bukan pada penemu, tapi kepada malik. Yang paling maslahat untuk malik, catatan kakinya itu ailil malik. Harus melakukan yang paling maslahat untuk malik. Apa pilihannya? Ini mim bai'ihi wa hifdzi samanihi. Dijual tapi uangnya disimpan. Kenapa? Daripada ribet-ribet jemuri jagung tiap hari, jagungnya orangnya. Nah, itu. Nah, dijual aja udah. Dijual, uangnya disimpan. Kemudian bukan hanya diam, jegidek-jegidekan. Enggak. Summa ta'rifihi. Kemudian diumumkan sampai setahun. Untuk apa? Liyatamal lakas saman. Untuk memiliki samannya kalau pemiliknya tidak ketemu. Kalau pemiliknya ketemu, ya dikasihkan. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, au tajfifihi wa hifdhihi, atau dikeringkan, diproses. Jagung ya dijemur, rutop tadi dikeringkan, dijadikan tamer. Nah, itu. Kemudian disimpan dan diumumkan. Kalau pemiliknya datang kasihkan, enggak ya antum miliki sudah. Udah, ini nomor 9. Nomor 8. Nomor 9, wa malun ghairu hayawanin la yabqa 'ala dawam. Nemu barang, harta, bukan binatang. Barang layap kok alat dawam, ndak bisa awet. Wah, hatta diproses nggak bisa awet. Contohnya kahirisatin, nemu harisah, ya, nemu harisah bisa awet. Diapakan bisa awet? Ya, mau ndak mau ya ndak awet. Ya, itu bisa taruh freezer ya, bisa awet taruh freezer. Zaman dulu ndak ada freezer ini, makanya dicontohkan harisah ya. Dicontohkan harisah. Kalau zaman sekarang ada freezer. Jadi contoh-contoh yang dulunya dijadikan contoh barang yang nggak bisa tahan lama oleh ulama, zaman sekarang bisa berubah menjadi tahan lama, tapi perlu ditaruh freezer. Tapi freezer kan perlu biaya, ya, listriknya, kulkasnya ya kalau punya. Kalau nggak nitip nyewa di supermarketnya berapa per hari. Jadi nggak bisa awet. Kalau ada barang nggak bisa awet, contohnya kaharisatin. Ya apa hukumnya? Wa hukmuhu takhyiruhu baina tamallukihi summa aklihi wa ghurmi badalihi. Pilihan pertama ini. Memiliki seketika, langsung dimiliki seketika. Ya wis, nemu harisat. Punya siapa ini? Nemu di pinggir jalan gitu ya. Habis acara khol. Habis acara khol di jalan gitu loh. Kok harisat masih utuh ini? Punya siapa ini? Punya siapa? Pilihan pertama, ya wis tak ambil saya, tak makan. Tamallukihi, pilihan saya miliki, ngomong saya miliki untuk saya. Kemudian summa aklihi, dimakan, itu dimakan, tapi wa ghurmi badalihi, mengganti-gantinya nanti ya diganti. Kalau ada orang nyari nanti diumumkan, kalau ada yang ngaku ya diganti berapa harisa segitu harganya. Oh berapa segini, 50.000, gantiin 50.000. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, wa bai'ihi wa hifdzi samanihi, atau dijual. Jualan itu ke orang-orang pinggir jalan itu jualan. Ayo, siapa mau beli harisa? Barokah ini, barokah kali ini. Ayo siapa mau beli? Ya, itu dijual, uangnya disimpan. Enggak langsung antum pakai uangnya, tapi summa ta'rifihi, diumumkan liyatamal lakas saman, untuk dimiliki samannya. Kalau orangnya enggak datang, kalau orangnya datang
maka dikasihkan. Ini nomor 9. Nomor 10, barang luqata itu wa ghairu malin, ada kalanya bukan mal tapi ikhtisas. Kayak tadi kan di awal tarifnya luqata itu kan ma wujida min haqqin, mencakup mal atau ikhtisas. Lah ini nemu itu bukan mal, wa ghairu malin, bukan mal, ikhtisas. Contohnya kakal bin nafi, anjing yang manfaat. Nah, anjing yang manfaat ini ikhtisas, seperti anjing pelacak, anjing pemburu ya. Nah, itu. Wa hukmuhu takhyiruhu bainal ikhtisas wal hifdi. Pilihan pertama ya ikhtisas, antum ambil, artinya ikhtisas di sini bukan tamalluk bahasanya. Kenapa? Anjing tidak bisa dimiliki, tidak ada istilah namanya pemilik anjing, tidak ada. Siapa pemilik anjing ini? Tidak ada pemilik, anjing tidak ada pemiliknya. Kenapa? Anjing nggak bisa dimiliki, yang bisa dimiliki itu khusus mal. Kalau ikhtisas itu bukan dimiliki namanya, tapi diikhtisasi. Jadi pilihannya kalau nemu anjing, ya antum ambil sendiri. Bainal ikhtisas artinya antum ambil sendiri, tak pakai anak aja sudah. Pilihan kedua wal hifdzi, atau dijaga. Kalau pemiliknya datang kasihkan. Wadih. Nah, ini pembahasan tentang luqatah. Tinggal lakit, ju'ala, wadi'ah. Wadi'ah habis ya. Setelah wadi'ah habis, faraid habis itu. Nanti malam insya Allah ya. Insya Allah yang apa? Ju'ala wadi'ah kita baca nanti malam. Ini kita lanjut lakit ini. Itu. Kita lanjut lakit, habis itu selesai sudah ya. Nanti kan ada basaudan kan. Jadi antum biar nggak terlalu capek ya. Nanti malamnya akhirnya ngantuk semua. Nah, jadi biar ada istirahat sebentar sambil nunggu hadrah basaudan ya. Itu. Sambil nunggu hadrah basaudan, kita baca lakit aja. Sedikit pembahasan lakit ini. Al-lakitu. Kalau diistirahati nanti jadinya panjang nanti ya. Mending kita selesaikan ini. Al-lakitu lughatan ma'khudun minal lakti. Al-lakit diambil dari laktu. Masdar laktu. Apa itu laktu? Wa huwa mutlaqan wa huwa mutlaqul akhdhi. Ya pokok ngambil. Laktu itu ngambil. Nah. Wa syar'an sobiyun au majnunun la kafila lahu ma'lum. Lakit itu adalah anak kecil, tamyiz atau enggak? Orang gila yang tidak ada pengasuhnya, tidak diketahui pengasuhnya. Imma nggak ada pengasuhnya sama sekali, atau ada tapi nggak diketahui siapa ini yang ngurusnya. Kok tiap hari ada di pinggir jalan, nggak punya tempat tinggal gitu, anak jalanan ya, itu. Nah, orang-orang gila di pinggir-pinggir jalan itu, ini masuk kategori lah. Lakit orang gila di pinggir jalan, tidak pernah pulang, tiap hari tidur di pinggir jalan. Ya, tidur di pinggir jalan, terus pakaiannya modelnya kayak gitu, tidak mandi, tidak ada yang ngurus, ada yang ngasih makan, nyari-nyari di sampah. Nah ini namanya lakit. Jadi kalau luqatah itu bisa orang, bisa barang. Luqatah bisa orang kan? Tapi khusus budak ya, khusus budak. Tapi kalau lakit ini orang hilang, orang yang ditemukan. Kalau luqatah barang atau orang yang ditemukan, tapi orang khusus budak. Jadi budak atau barang yang ditemukan itu namanya luqatah. Kalau lakit itu, jadi intinya kalau luqatah itu budak atau barang yang terlantar. Barang atau orang yang terlantar, tidak ketemu pemiliknya. Kalau lakit khusus orang-orang terlantar, tidak ada yang ngurusi, padahal perlu diurusi. Kalau nggak perlu diurusi, orang akil balik. Oh ini lakit ini, lakit gimana? Orang akil balik bisa ngurusi sendiri ya, bukan lakit bisa ngurusi sendiri ya. Ini ndak sobi au majnun, definisinya sobi anak kecil. Sudah tamyiz atau enggak? Sudah tamyiz atau enggak? Au majnunun atau orang gila, la kafila lahu maklum, yang tidak diketahui, tidak maklum siapa kafilnya, siapa pengurusnya ngurusi, siapa yang ngasuh, siapa yang ngopeni, siapa yang ngerawat, tidak ketemu, tidak diketahui. Ini namanya lakit itu. Sobiun di bawah walau majnunan, walau mumayyizan, walaupun sudah tamyiz. Sobi umur 8, tiap hari di pinggir jalan ngamen itu. Di mana rumah enak? Enggak punya rumah pak gitu. Loh orang tuanya mana? Enggak tahu siapa.
Nah, itu. Di pinggir jalan ada kadang ya kayak gitu itu. Ini lakit ini, walaupun tamyiz. Walaupun tamyiz. Au majnun, atau orang gila, walau balighan, walaupun balik, hatta balik kalau orang gila, hatta umur 20 tahun, 30 tahun orang gila, walaupun balik. La kafila lahu maklum. Tidak ada yang ngurusi. Kafilnya orang gila, kafilnya anak kecil, itu siapa? Dalam syariah itu walinya, kafilnya itu adalah ab. Kalau tidak ada jad, kalau tidak ada wasi, kalau tidak ada hakim. Hakim nanti nunjuk orang yang disebut namanya qayyim. Ini urutannya. Ini jad, ini wa'in ala, terus ke atas. Jadi kalau ada anak kecil, ada orang gila, itu perlu wali. Kenapa? Dia jual beli sendiri nggak bisa. Tasarruf sendiri nggak bisa, perlu wali. Zakat perlu wali. Perlu wali. Walinya anak kecil atau orang gila itu siapa? Pertama bapak. Kalau ada bapak, yang lain tidak berhak. Jadi bapak yang nomor satu. Bapaknya tidak ada, kakek dari bapak, kakek dari ibu bukan. Kakek dari ibu bukan. Ibu bukan wali. Jadi anak yatim itu walinya bukan ibu. Kakak adik bukan wali. Kakaknya ada anak meninggal, ayahnya meninggal, dia masih yatim, tapi kakaknya udah balik, enggak bisa, bukan wali. Wali itu ab, enggak ada jad, terus ke atas. Kakek dari ayah, enggak ada, kakeknya ayahnya kakek dari ayah, kakeknya kakek terus ke atas ya. Kalau enggak ada, orang yang diwasiati. Orang yang diwasiati, karena itu setiap orang harus punya wasiat itu. Kalau di Hadramut dulu sama saya Muhammad Ali Baldon dikasih lembaran wasiat gitu. Orang hatta seger-seger harus punya surat wasiat. Kita tidak tahu mati kita kapan, tidak nunggu sakit orang mati itu. Ada orang sakit tidak mati-mati, ada orang sehat langsung mati. Itu tidak ada yang tahu. Karena itu setiap orang sudah harus punya wasiat. Wah, masih muda kok nulis wasiat itu. Ngapain? Loh, emang mati syaratnya harus tua, Pak? Tidak ada. Di aplikasi kematian yang dipegang Israel, syaratnya harus tua umur sekian minimal untuk cabut nyawanya, tidak ada. Di situ tanpa syarat ya. Wis pokoknya kalau waktunya mati, aplikasinya itu bunyi alarm itu. Wa alamatu hadal imsak. Keluar alarmnya ya, wa alamatu hadal imsak ya. Keluar alarmnya malaikat itu, aplikasinya itu tidak pernah meleset. Itu. Karena itu harus punya wasiat. Ditulis, diucapkan, kemudian ditulis biar keluarganya ingat. Kalau itu ngomong tok ya lupa nanti, apalagi kalau banyak. Itu. Ada dulu dikasih saya Muhammad Ali Baldon satu lembar folio itu banyak. Ada wasiat, ada isoknya di situ. Ada wasiat, termasuk saya ngizini siapapun yang mau menghajikan saya, siapa yang mau mengumrohkan saya, siapa yang mau menjembelihkan udhiyah untuk saya. Jadi siapapun yang itu. Nah, jadi wasiat di situ tulis. Ada contohnya. Kalau pun contohnya ada di kitab Al-Wasayanya Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar itu. Habib Muhammad Amin Jember. Habib Muhammad Amin Jember itu kan punya kitab Al-Wasaya namanya. Di situ juga ada contoh surat wasiat. Setiap kita harus punya, tapi jangan hanya surat ditandatangani, ya tidak sah. Diucapkan, dibaca, nah, kemudian tulisan itu tandatangani, tanggal ada saksinya, biar enak, biar nggak ada yang ingkar nanti. Habis itu taruh di tempat yang sekiranya tidak terlalu tersembunyi, taruh di tempat. Kalau sebagian orang malah taruh bawah bantalnya ya, wasiatnya itu selalu ditaruh bawah bantal, jadi selalu ingat mati. Itu ndak hubud dunia terus, ndak ghaflah terus, ingat mati, taruh bawah bantal. Sebagian orang ya digantung itu, di laminating misalnya, digantung. Nah, kasih tahu keluarganya, kalau saya mati kapanpun, dimanapun, itu wasiat saya, kasih tahu gitu. Jadi biar keluarganya melaksanakan, gitu, harus begitu. Tapi kalau di Indonesia diomelin, wah apa ente itu, macam-macam ini, lah mau gitu, ya udah. Itu jadi apa? Khususnya orang yang sakit, hatta yang sehat. Karena kita tidak tahu matinya kapan. Biar enak. Terus disebutkan itu, kalau saya mati, saya isok kepada fulan dan fulan dan fulan untuk ngurusi anak saya, untuk ngurusi mahjur-mahjur yang di bawah kekuasaan saya. Enak mati ada wasi. Bapaknya mati, jad kan dari wali. Jadnya nggak ada, udah meninggal duluan.
Ada wasi ya, ada wasi orang yang, ya dia yang ngurusin nanti yang tasarruf, hartanya jual beli dan seterusnya, wasi ini. Kalau tidak ada, pemerintah yang berwenang. Pemerintah, wallahualam di Indonesia di bawah departemen apa? Yang jelas kalau anak-anak hilang itu, anak-anak terlantar itu, kalau di Indonesia ke departemen sosial. Jadi departemen sosial, Depsos. Itu biasanya anak pungut itu ngurusnya kalau mau adopsi ke departemen sosial. Wallahualam apakah ngurusi anak-anak terlantar itu kayaknya ya ke arahnya ke departemen sosial. Itu, arahnya ke departemen sosial. Itu ngurusi orang-orang gila itu. Jarang ada yang ngopeni ya. Kalau anak kecil itu, padahal kantor departemen sosial di setiap kabupaten ada. Tapi banyak kita di mana-mana melihat orang gila terlantar, tidak ada yang ngopeni. Harusnya itu kewajiban mereka itu. Kewajiban mereka paling wajib. Ya semua orang wajib, di antara mereka yang paling wajib itu departemen sosial. Itu ada beberapa orang yang nggak punya keluarga itu diurus di departemen sosial. Saya pernah dulu nunggui keluarga sakit di rumah sakit, ada anak gitu sakit, udah lama nggak pulang-pulang. Itu tidak pernah ada keluarganya. Saya heran, ini kok tidak pernah ada keluarganya, ini gimana? Tak tanyai ternyata dia asuhannya departemen sosial. Jadi yang biayai dia itu ya departemen sosial. Jadi nggak ada keluarganya, nggak ada keluarganya. Nah harusnya memang begitu, harusnya memang begitu. Jadi hakim nanti, hakim sendiri ngurusi, presidennya ngurusi kan ya, masa ngurusi orang gila se Indonesia diurusi sendiri kan ya ribet, nunjuk orang nanti, dia ngangkat orang di SK, ente ngurusi ini, namanya qayyim ini, ya ini yang tasarruf nanti. Kalau ada yang hibah, dia yang qobad, kalau mau tasarruf, dia yang melakukan, ini namanya qayyim. Ibu bukan wali, lah ini ribet ini, di daerah kita sering ada anak yatim. Kalau dikasih bantuan siapa yang terima? Ibunya. Yang belanja siapa? Ibunya. Tidak berhak itu. Bukan wali. Tidak sah. Maksudnya baik tapi malah salah. Tidak sah menurut pendapat yang muktamad. Untungnya ada qaul. Ibu itu bisa jadi wali setelah bapak. Ada. Itu enak itu qaul itu. Saya lupa, coba nanti dicek. Ada, yang jelas ada qaul. Jadi apa? Ibu itu bisa jadi wali, enak ini. Ya. Paman bukan wali, tidak bisa paman itu. Oh, ini keponakan saya, ente ikut memperhatikan, tidak apa-apa. Tapi untuk tasarruf hartanya nggak bisa, wali yang ngurusi. Ya, kakak tidak bisa. Ya, itu. Oh ini ada warisan ini, ada yang jatahnya yatim, wis tak puter wis kakaknya kerja, nanti bagi hasil ya, bagi hasil tidak boleh. Bukan walinya. Kalau ibu masih mending ada kok, ada qaul. Nah, ini ada qaul. Nah, makanya jarang orang wasiat, makanya banyak anak yatim terlantar, tidak ada walinya. Orang gila terlantar, tidak ada walinya. Nah, itu tidak ada walinya. Lah kalau ini tidak ada semua ya apa? Ini tidak fungsi. Tidak ada, jad tidak ada. Wasi tidak pernah wasiat walinya. Kemudian pemerintah tidak ngurusi, kayak orang-orang gila sekarang yang hatta tidak ada yang ngurusi. Apa diurus ya sama departemen sosial? Banyak keleleran pinggir jalan, tidak ada yang menghiraukan itu ya. Nah kewajiban siapa itu? Ini kalau zakat fitrah nanti siapa yang menfitrahkan? Kalau jual beli, kalau apa, siapa? Nah, kalau tidak ada ini atau fasid, hakimnya fasid, maka ada yang terakhir setelah ini, tapi jarang disebutkan, yaitu sulahaul balad. Para tokoh masyarakat setempat itu nanti nunjuk orang. Jadi para tokoh masyarakat setempat nunjuk orang untuk ngopeni. Wajib fardu kifayah, tidak dosa semua itu sak kampung itu. Nah, sering ini juga tidak terlaksana. Yang jadi tokoh salah sendiri jadi tokoh. Yang jadi tokoh masyarakat berdosa ya. Kalau sampai mengabaikan, berdosa kalau sampai mengabaikan. Harus gerak dari mereka. Minimal ada yang ngompor-ngompor yang lain. Nah, ayo kita kumpul apa ini dibahas nih. Di kampung kita ada orang gila, nggak ada yang ngurusi, nggak ada yang nafakoi, nggak ada ini. Ya apa ini? Ayo. Kita urus ini gimana ini? Siapa yang mau bertanggung jawab? Nunjuk. Jadi mereka itu nunjuk orang untuk ngurusi. Jadi dari sulahul balad. Ya kayak masjid dan wakaf. Wakaf itu harus ada nadhirnya biar nggak terbengkalai. Wakaf itu harus ada nadhir biar nggak terbengkalai. Nah, yang jadi nadhir itu siapa? Orang yang ditunjuk oleh orang yang wakaf ketika mengucapkan wakaf. Saya wakafkan tanah ini jadi masjid dengan nadhir fulan.
Itu. Kalau ketika wakaf tidak nunjuk nadir, tidak bisa sudah. Wakif tidak berhak juga. Atau wakif tidak berhak jadi nadir. Tidak otomatis saya yang wakaf berarti saya yang ngurusi. Atau saya mewakafkan pondok karena saya wakaf berarti saya pengasuhnya. Kalau saya mati anak saya, tidak bisa begitu. Kalau udah wakaf beda kalau tidak wakaf. Kalau tidak wakaf enak. Kayak pondok besok itu tidak wakaf itu. Tanahnya milik semua dari dulu, dari waris. Itu. Di besok itu sampai sekarang tanah milik itu. Jadi dari awal dari pengasuh, tidak diwakafkan. Karena memang khotor, wakaf di akhir zaman itu khotor. Habib Alwi di beberapa kalamnya tidak menganjurkan di akhir zaman ini kita untuk mewakafkan sesuatu. Kenapa? Khawatir nanti kita mati dikuasai ahli waris kita, jadinya itu penyebab hilangnya barokah nanti. Itu. Jadi khotor, wakaf di akhir zaman khotor. Ngurusi wakaf itu khotor. Selama kita bisa menghindar jadi takmir masjid, jadi takmir masjid, selama bisa menghindar menghindaro. Nah itu. Selama bisa menghindar menghindaro. Nah itu. Jangan kepingin malah ngerebut. Jangan kepingin menghindaro. Walau tukaran ya grup-grupan. Itu ngapain? Selama bisa menghindar menghindaro. Menghindar. Kenapa? Khotor ngurusi wakaf ini, melenceng, yang jadi taruhan keturunannya ada barokah. Nah itu keturunannya barokah, ngilangi barokah pada keturunan, khianat urusan wakaf itu. Makanya Habib Alwi itu dalam beberapa kalamnya ada menganjurkan wakaf di zaman akhir. Di zaman dulu ya ini sedekah jariyah begini-begini, tapi di akhir zaman khotor. Antum kepingin khair tapi mendatangkan syar. Nah itu mendatangkan madarat. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Antum amal yang lain aja udah. Jangan wakaf. Wakaf itu khotor. Di zaman akhir ini khotor. Apalagi wakaf kayak pondok pesantren, madrasah. Itu otomatis kalau kita wakafkan, kita mati, anak kita merasa paling berhak untuk jadi pengasuh. Padahal urutannya tidak begitu. Wakaf itu baik masjid, madrasah, pondok. Kalau diwakafkan ya, kalau wakafkan, yang berhak jadi nadir yang ditunjuk oleh wakif ketika mengucapkan syahadat wakaf. Kalau ketika dia wakaf tidak mengucapkan syahadat wakaf, maka hatta wakifnya tidak berhak ngurusi. Kalau dia nggak layak ya, tidak berhak ngurusi. Atau nunjuk setelah mewakafkan baru nunjuk, tidak bisa, hilang sudah. Lu saya wakaf, ente wakaf lillahi ta'ala, pengen ngatur-ngatur. Kalau wakaf lillahi ta'ala udah, tidak usah diungkit-ungkit itu. Ente wakaf ya sudah. Diterima insya Allah, maqbul indallah. Ngapain itu masih ngungkit-ngungkit anak yang wakaf, kepingin menguasai. Berarti ini ingin jadi nadir aja. Itu menjadi pengurus. Nah, begitu. Nah, jadi itu nadir pertama. Orang yang ditunjuk oleh wakif ketika mengucapkan wakaf. Kalau tidak ada yang ditunjuk. Kalau tidak ada itu juga ketika mengucapkan wakaf, maka ini wilayahnya pemerintah. Wilayahnya pemerintah yang harus ngurusi. Pemerintah yang harus ngurusi. Di Indonesia ada undang-undang wakaf ada. Wallah alam, tapi detailnya siapa di bawah departemen apa yang ngurusi wakaf, mungkin departemen agama mungkin. Itu. Ya itu. Jadi ya kalau ada masjid tidak ada nadirnya. Atau meninggal nadirnya yang dulu yang jadi nadir meninggal, pondok pesantren pengasuhnya meninggal, madrasah pengurusnya nadirnya meninggal, wakaf kita bahas, yang wakaf yang nggak wakaf tidak usah kita bahas, yang wakaf. Maka tugasnya pemerintah untuk nunjuk penggantinya. Ini tugasnya pemerintah untuk nunjuk penggantinya. Kalau pemerintahnya ndak ngurusi itu atau ndak karu-karuan, dilaporkan departemen agama rusak kabeh ini nanti. Ini masjid itu tidak karu-karuan nanti ya. Yang ngurusi tidak ngerti hukum. Itu, tidak ngerti baca Quran tidak benar. Itu. Baca Quran tidak benar, baca Fatihah tidak benar. Mau ngurusi masjid, dia apakan masjid ini nanti? Itu jadi apa nanti masjid? Itu. Akhirnya kacau semua. Lah, ketika pemerintah tidak ngurusi atau pemerintahnya tambah kacau kalau ngurusi. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Itu innal muluka idza dakhalu qaryatan, dakhalu apa aja, dakhalu mahadan afsaduha. Pemerintah bikin hari santri, ngurusan santri. Itu bikin apa departemen untuk ngatur pondok pesantren, ngurusan pesantren nanti. Pokoknya kalau ikut campur innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Ini laporkan zaman sekarang. Iya, kalau zaman dulu zaman Khulafaur Rasyidin. Itu zaman sekarang tambah rusak kabeh kalau di
masukkan diurusi pemerintah. Maka apa? Ya sama kayak tadi. Kewajiban sulahaul balad. Jadi kalau ada pondok pesantren wakaf, pengasuhnya wafat, yang nunjuk pengganti itu tidak harus anaknya. Tidak harus anaknya yang jadi pengganti, tidak harus mantunya, tidak harus kalau wakaf loh ya, kalau wakaf. Tapi siapa? Sulahaul balad nunjuk orang yang paling tepat. Gitu. Sulahaul balad kumpul. Makanya kayak besok kemarin ketika Kiai Muhammad Subadar Tufi rahimahullah itu keluarga itu tokohnya ya keluarga itu tokoh semua jadi kiai semua ya, memenuhi syarat jadi kiai semua, dari ilmunya dari yang lain-lain itu kumpul rapat musyawarah ditunjuk siapa yang jadi penggantinya, begitu yang pas. Makanya nggak turun ke putranya, padahal putranya juga alim-alim ya, putranya lagi perempuan alim-alim Kiai Muhammad Subadar itu. Hatta yang perempuan bisa ngajar usul fikih ngajar mantek ngajar akidah bisa, alim-alim digembleng betul sama beliau. Alim-alim. Tapi nggak turun ke putranya. Kenapa? Kesepakatan sulahaul balad begitu. Yang secara fikih itu begitu. Yang secara fikih begitu. Jadi ditunjuk oleh sulahaul, turunnya ke keponakan. Kenapa? Kesepakatan sulahaul balad begitu. Apa? Iya, padahal bukan wakaf itu. Seandainya wakaf begitu, yang benar itu. Itu bukan wakaf, dari tanahnya itu milik. Tanahnya itu milik, bukan wakaf. Seperti itu yang pas ya. Jadi sulahaul balad. Nah, kita kembali kepada lakit. Udah tadi lakit itu. Sobyun au majnunun la kafila lahu ma'lum. Jadi anak kecil atau orang gila yang tidak diketahui siapa yang ngopeni, yang ngurusi. Ya, yang bertanggung jawab. Hukmu laktil lakit. Hukmu laktil lakit, hukum mungut, ngambil anak yang atau sobi atau majnun yang seperti itu, yang lakit itu al-wujubul kifai. Ini fardu kifayah. Itu. Fardu kifayah itu kalau yang tahu orang banyak. Kalau yang tahu cuma satu orang, itu nemu di hutan ada anak terlantar sendirian begitu ada di hutan, wajib fardu ain. Kalau yang tahu satu orang fardu ain, tapi kalau yang tahu orang banyak fardu kifayah. Kalau sampai nggak ada yang ngurusi, yang tahu banyak di pinggir jalan lewat itu. Karena itu hati-hati. Kalau naik motor di jalan nggak usah tolak-toleh, daripada kelihatan orang gila pinggir jalan. Ya, semua yang orang gila pinggir jalan yang kelelaran itu, pada pakaiannya tidak ada yang ngurusi itu. Semua yang tahu kok tidak peduli, dibiarkan tetap di situ, dosa semua itu. Fardu kifayah. Semua yang tahu dosa. Waduh, ada siap-siapan, bisa, yang penting bisa. Mana tidak bisa kata siapa, nggak bisa. Kadang-kadang kita itu bisa melakukan sesuatu, cuman kita yang menutup kemampuan kita dengan ya asumsi kita, taswilatus syaitan. Ini asrul awakhir ini. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak, jadi syaddam izarahu, sarungnya dikencangkan. Sarung dikencangkan ini ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan ya maksudnya menyemangatkan diri. Orang kan kalau mau kerja yang perlu semangat tinggi, mau kerja bakti semangat tinggi itu kan pakaiannya dikencengkan kan. Mobrot tidak bisa ya. Itu sarungnya dikencengkan. Ada yang mengartikan itu artinya meningkatkan semangatnya untuk beribadah. Bahkan tidak pulang-pulang dari masjid, seperlunya aja. Kalau ada perlu ke rumah. Selain itu waktunya 24 jam itu di masjid, siang malam itu di masjid. Itu. Kalau ada perlu pulang sebentar. Begitu, itu menghidupkan asrul awakhir Ramadan versi Rasulullah SAW. Bukan ngebek-ngebek sandang ayu. Itu ngebek-ngebek alun-alun ya. Itu ngebek-ngebek alun-alun, ngebek-ngebek jalan Jawa macet pol. Bukan itu asrul awakhir. Tapi memenuhi masjid. Di masjid ibadah, bukan sibuk ngobrol sesama orang yang itikaf di masjid. Jawab apa kabar, Cak? 1 jam di masjid. Ngobrol sesama. Tapi lumayan. Itu. Ngobrol dapat pahala itikaf. Bukan ngobrolnya dapat pahala. Kalau ghibah ya dapat dosa, itikafnya dapat pahala ya. Jadi kalau di masjid antum niat itikaf, ngobrol dapat pahala itikaf, bukan pahala ngobrol. Makan dapat pahala di situ ya. Bukan pahala makan, pahala itikaf. Hatta tidur, setiap nafas kita, setiap detik kita dicatat ibadah. Ini ibadah gampang. Karena itu perbanyak di masjid. Ya walaupun kita tidak bisa versi Rasulullah SAW 24 jam, tapi ya disempatkanlah. Kita biasanya punya kebiasaan
siang hari Ramadan baca Quran di rumah, Asrul Awakhir baca di masjid aja, jangan pulang. Nanti capek pulang. Gitu. Kita punya kebiasaan apa misalnya? Mutola'ah di rumah. Mutola'ahnya kita pindah ke masjid. Kita biasa punya kebiasaan baca wirid, dzikir, hizib di rumah, dipindah ke masjid pas Asrul Awakhir. Gitu. Jadi yang banyak, waduh enggak bisa saya ini. Kita yang menutup diri kita. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Hadisnya Rasulullah SAW ya. Ihris ala ma yanfa'uk. Yang semangat untuk melakukan yang manfaat. Enggak bisa saya. Iya kalau kita pakai badan kita enggak bisa. Pakai kemampuan kita bisa enggak bisa, tapi wasta'in billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai Allah, saya bisa billah. Saya bisa, apa saja bisa. Karena Allah, kita melihat kemampuan Allah, semuanya bisa. Wala tajaz. Jangan saya nggak bisa, itu namanya ajes itu. Saya nggak bisa, itu yang membuat kita nggak bisa. Saya nggak bisa itu tuh. Saya bisa, begitu. Saya bisa dengan niat yang besar, himah yang besar. Nah, itu. Udah, balik ke masalah tadi. Hukmu laktil lakit. Hukumnya fardu kifayah kalau yang tahu orang banyak. Kalau satu orang yang tahu maka fardu ain. Arkanul lakti, rukunnya laket. Arkanul lakti asyar'i, salah satu. Rukunnya laket syar'i itu ada 3. Laket syar'i ya tadi itu. Tarifnya tadi ya. Itu. Salah satu. Pertama laktun lugawi. Laktun lugawi artinya ngambil, mungut. Itu mungut. Artinya rukunnya laket itu pertama mungut. Kedua lakitun, orang yang memungut, wamalkutun, orang yang dipungut, Syurutul lakit, syaratnya orang yang memungut. Itu ada 3. Pertama al-hurriyah, budak nggak bisa. Warusdu, apa rusdu? Salahuddin wal mal. Nah, itu. Wal adalah, adil. Ini syaratnya orang yang memungut sobi atau majnun tadi. Selain ini tidak sah. Catatan kaki di bawah itu. Fala yasihul laktu mimman bihirikun. Orang yang masih memiliki sisa kebudakan pada dirinya, budak total atau budak sebagian, itu nggak bisa. Au kufrun, orang kafir nggak bisa. Dari mana kufur? Di atas ada syarat Islam lah. Di atas ada syarat Islam. Syaratnya lagi ada Islam. Jadi kok nggak bisa orang kafir? Orang kafir fasik apa enggak? Tidak ada namanya orang kafir adil itu ya. Syarat adalah itu sudah mesti Islam, mengartikan Islam. Tidak ada orang kafir adil itu. Lebih baik pemimpin kafir tapi adil daripada Islam tapi korupsi. Emang orang Islam semua se-Indonesia korupsi semua? Inti ngomong kayak gitu. Pertama itu. Pertama kita mulai dari yang bawah. Kemudian tidak ada namanya orang kafir adil itu. Orang kafir baik versi agamanya ada, tapi versi agama kita semuanya fasik. Gak ada orang kafir adil itu. Ya. Terus bandingkannya kafir adil sama muslim fasik korupsi. Emang semuanya orang Islam se-Indonesia ini fasik semuanya dah, korupsi semuanya dah. Nggak ada dah yang adil. Bandingannya itu yang pas kok ya. Bandingannya yang pas. Iya, orang kafirnya adil semua, orang muslimnya fasik semua, korupsi semua, begitu. Nah, itu omongan capopo. Dan gitu banyak yang terpengaruh ya, banyak yang terpengaruh. Itu Jamaatul Bongoliin. Jadi di sini orang kafir gak bisa, padahal gak pernah nyinggung Islam ya. Tadi itu adalah mesti Islam berarti. Kemudian aufiskun, au siba, anak kecil, syarat tadi apa? Rusdu. Orang itu dikatakan rasid harus akil, balik dan apa? Salahuddin wal mal itu ya. Nah, itu. Jadi sobi nggak bisa, majnun, au junun, orang gila nggak bisa. Orang gila perlu dilaktu, malah dia kok laktu ya. Dia perlu dirawat, malah kalau dia kok mau ngasuh orang gila yang lain. Jadi apa ya? Masya Allah. Orang gila dirawat orang gila. Ada kecil dirawat anak kecil nggak bisa. Itu masih perlu dirawat. Au fiskun, orang fasik nggak bisa. Au safahun, safeh nggak bisa, nggak rosyid. Rusdu antum sudah paham. Jadi orang fasik nggak bisa. Orang nggak pernah sholat mau ngasuh orang gila atau anak kecil nggak bisa. Nggak sholat nggak fasik. Itu. Adalah itu apa sih? Adalah itu begini. Biar langsung hafal. Wal adlu man
yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fil aghlabis saghaira. Wal adlu may yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fil aghlabis saghaira. Orang yang dikatakan adil itu adalah orang yang menjauhi dosa besar dan menghindari dalam ghalibnya as-saghair, dosa kecil. Jadi dosa itu kalau melihat ancaman jadi dosa itu kalau melihat perbandingan antara satu dengan yang lainnya, itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Tapi kalau kita melihat kepada siapa kita maksiat, ada dosa kecil. Kita maksiatnya atas dosa kecil itu pada Allah yang Maha Azim. Itu semuanya dosa besar kalau melihat siapa yang dimaksiati. Tapi kalau melihat perbandingan antara satu dosa dengan dosa lainnya, itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Ulama beda-beda menafsirkan, mentarifi dosa kecil, dosa besar itu. Ada yang mentarifi dosa besar itu adalah ma yadullu ala adamik tirasi murtakibihi biddin, ma yadullu ala adamik ala qillati mubalati murtakibihi biddin. Itu. Jadi maksiat yang menunjukkan apa? Pelakunya itu tidak peduli kepada agama. Tahu riba diancam perang, dilakoni. Tidak ada takut-takutnya. Nah, ini dosa besar. Jadi maksiat-maksiat yang menunjukkan pelakunya itu tidak memperdulikan agama, tidak menghiraukan agama. Tahu ancaman besar, tetap dilakoni. Tidak ada rasa takut. Ada orang maksiat disertai rasa takut. Ada orang maksiat santai-santai aja. Nah itu. Padahal ancamannya besar. Nah, itu dosa besar. Maya dulu ala qillati mubalati murtakibihi biddin. Lagi yang mengancam yang mentafsiri dosa besar itu yang diancam, yang ada ancaman azab atau laknat di Quran atau hadis. Itu ada ancaman atau ancaman azab atau laknat di Quran atau hadis. Itu dosa besar, macam-macam mentakrifi. Yang jelas ada dosa kecil, dosa besar. Orang adil itu orang yang menjauhi dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kalau dosa besar total. Orang yang pernah melakukan dosa besar hatta sekali langsung fasik. Orang pernah zina sekali langsung fasik. Orang meninggalkan sholat sekali langsung fasik. Orang mabuk sekali fasik. Orang melakukan riba sekali fasik. Langsung kalau dosa besar itu langsung fasik. Satu kali langsung fasik. Langsung fasik. Tapi kalau dosa kecil enggak ini. Wa yattaqi fil aghlabis saghaira. Lebih banyak meninggalkan dosa kecil. Artinya lebih banyak meninggalkan dosa kecil itu bagaimana? Orang melakukan dosa kecil enggak langsung fasik. Tapi apa? Dilihat israr apa enggak dia? Tobat apa enggak? Kalau tobat menghapus dosa. At-taib min adzambi kaman la dzambalah. Itu. Tapi kalau enggak tobat, maka totalan antara taat sama maksiatnya. Kalau lebih banyak taatnya masih adil. Sering dosa kecil, riba ini madzhab Syafi'i dosa kecil. Kecuali kalau yang diriba ulama atau ahlul Quran. Orang hafal Quran atau orang alim, diriba dosa besar. Tapi kalau selain itu dosa kecil. Kalau madzhab Maliki semua riba dosa besar. Kalau madzhab Malik semua riba, hatta tukang cilok, tukang becak diriba dosa besar. Hati-hati. Ulama orang hafal Quran ini dosa besar menurut mazhab kita. Selain itu dosa kecil. Riba sering dan tidak tobat. Nah, apakah fasik mazhab kita atau dosa-dosa kecil lainnya? Nador kepada mar'ah ajnabiyah, setiap ada wanita lewat dilihati. Syahwat atau tidak syahwat? Tetap maksiat. Ya, tetap maksiat. Nah, ini dosa kecil ini. Kalau nggak tobat maka totalan di jumlah taat sama maksiatnya. Kalau dihitung lebih banyak mana? Kalau lebih banyak taatnya maka tetap adil, dikatakan adil. Tapi kalau sama 50-50
atau lebih banyak maksiatnya, fasik dia. Wadah ya? Nah, itu. Jadi dosa besar hatta sekali langsung fasik. Kalau dosa kecil dan tidak tobat, totalan antara maksiat dengan taat. Yang dilihat perbuatannya bukan pahalanya. Taat hatta pahalanya gede, hitungannya satu. Ya, taat hatta pahalanya gede. Seperti sholat isyraq, sholat subuh, jamaah, kemudian zikir, tidak keluar dari masjid, sampai isyraq, kemudian sholat isyraq. Pahalanya kan seperti haji dan umroh yang sempurna, pahalanya gede kan ya. Tapi dibanding ghibah satu kali, satu-satu itu, oh enggak ini, sholat isyraq dan seterusnya tadi ini banyak hitungannya, dihitung 1000 ini, 1001, enggak, satu-satu. Ya. Nah, jadi kalau dosa kecil nggak ditobati, maka totalan antara maksiat dengan taatnya. Kalau lebih banyak taatnya tetap adil, tapi kalau sama atau lebih banyak maksiatnya, fasik dia. Nah, orang yang sudah divonis fasik, ketika tobat langsung sifat fasiknya hilang, tapi nggak langsung adil. Nah, nggak langsung adil, paham ya? Jadi adil itu ya tadi itu tarifnya. Kalau sudah rusak sifat adil itu, jadinya fasik. Fasik ketika tobat sifat fasiknya langsung hilang. Jadi orang fasik ketika tobat sifat fasiknya langsung hilang. Tapi adil durung, nanti dulu. Untuk bisa jadi adil harus dites sampai setahun. Ngulangi perbuatan yang menyebabkan fasik apa enggak sampai setahun. Kalau sampai setahun dia tetap menghindari, tobatnya serius, menghindari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan fasik, maka balik adilnya. Tapi kalau dalam setahun belum lewat setahun ngulangi lagi, fasik lagi, gagal. Untuk mencapai peringkat adil gagal ya. Nah, itu gagal dia. Wadah gitu. Nah, makanya dalam nikah di miftah itu ada yang perlu ditakwil. Syaratnya saksi itu harus adil. Syaratnya saksi harus adil. Kalau syaratnya wali nggak harus adil, nggak harus adalah. Di miftah adalah ya. Syaratnya wali harus adalah. Nggak. Yang muktamad kalau wali nggak harus adalah. Cukup adamul fiski. Jadi wali fasik tobat serius langsung bisa ngakad. Tapi kalau saksi fasik tobat belum bisa jadi saksi. Tunggu dulu tes setahun nanti ya. Tes setahun diawasi. Ada yang menyebabkan kembali ke kefasikan apa enggak? Nah itu kontrol setahun ya. Nah itu. Jadi waktu wali syaratnya harus saksi syaratnya harus adil, tapi kalau wali tidak harus adalah, cukup adamul fiski. Ini nadamnya Ibnu Asim, salah satu ulama Maliki, tapi sama dengan madhab kita ini, Ibnu Asim. Jadi wal adlu ma yajtanibul kabaira wa yattaqi fil aghlabis saghaira, wa yattaqi fil aghlabis saghaira. Ada terusannya, dan ini dalam madhab kita pun seperti itu. Syekhul Islam Zakaria Ansari memasukkan yang lanjutannya ini, tapi di Tuhfah di Nihaya enggak. Adil ya cukup ini. Untuk orang dikatakan adil cukup ini. Tapi lanjutnya Nadam ini ada terusannya. Oh, apa? Wa ma ubiha wa huwa fil ayani yakdahu fi muru'atil insani. Wa ma ubiha wa huwa fil ayani yakdahu fi muru'atil insani. Jadi ini dimasukkan ke kategori adalah. Adil tidak. Jadi menghindari dosa besar, menghindari dosa kecil, israr al pada dosa kecil, kemudian tambahi lagi jaga muru'ah. Jadi jaga muru'ah bagian dari adalah. Zahirnya Syekhul Islam Zakaria Ansari di Ghayatul Wusul juga begitu. Memasukkan jaga muru'ah pada definisi adalah. Tapi kalau di Tuhfah Nihaya dan Sarah-Sarah Minhaj umumnya enggak. Dan memang yang muktamad tidak masuk dalam adalah, itu bagian lain, itu bagian lain. Orang jaga muru'ah. Orang nggak jaga muru'ah bukan berarti hilang adalahnya. Ya nggak memenuhi syarat yang lain gitu aja. Nggak muru'ah berarti. Kalau ini dimasukkan, wah, repot ini ya. Jadi yang nomor 3 ini apa? Wa ma ubiha wa yataqi atau ke sini. Jadi dia meninggalkan secara ghalib dosa-dosa kecil, dan dia juga meninggalkan, menghindari ma ubiha, sesuatu yang mubah. Tapi wa huwa fil ayani yakdahu fi muru'atil insani. Meninggalkan perkara mubah yang bisa merusak harga diri seseorang.
Muru'ah itu at-takhalluq bi khuluqi amsalihi makanan wa zamanan. Jadi bersikap wajar sesuai kelasnya masing-masing. Dengan mempertimbangkan tempat dan waktu. Ustadz, ya bersikap sebagai ustadz. Jadi tidak hanya meninggali perkara haram, hatta yang mubah, yang nggak pantas dilakukan ustadz ya harus tinggalkan. Thalibul ilim ya harus bersikap wajar layaknya thalibul ilim. Jangan melakukan sesuatu walaupun mubah tapi merusak harga diri thalibul ilim. Itu. Hati-hati. Nah, jadi menghindari sesuatu yang mubah tapi merusak harga diri seseorang. Itu. Beli kopi di alun-alun, duduk di trotoar gitu ya, medingkrang gitu ya, nggak kopian. Haram apa mubah? Mubah. Kalau nyolong haram, ini beli kok. Mubah. Tapi layak dilakukan seorang tokoh, ustadz misalnya? Nggak layak dilakukan oleh orang ustadz. Hatta thalibul ilm asy'ari nggak layak melakukan itu. Jadi kalau untuk melakukan itu ngerusak harga diri. Merusak harga diri. Tidak boleh jadi saksi. Jadi saksi ini kan tidak sah. Karena termasuk syaratnya saksi harus dzu muru'ah. Memiliki muru'ah, jaga muru'ah. Orang yang nggak jaga muru'ah tidak layak jadi saksi. Jadi nggak sah jadi saksi. Hati-hati. Nah, antum diundang jadi saksi nikah, tabarukan. Harus tahu diri, malu ya. Itu hati-hati. Itu orang tabarukan kepada kita ya karena husnudzonnya mereka. Kalau kita sadar itu kita tidak jaga muru'ah, hati-hati. Apalagi saksinya pas-pasan. Kalau saksinya orang banyak wis antum husnudzon pada yang lain, kecuali kepada diri sendiri. Itu ke yang lain husnudzon. Tapi kalau saksinya ngepres, hati-hati diundang ke KUA. Fadol ini putri saya mau nikah di KUA. Ini di KUA saksinya ngepres 2. Antum salah satunya karena dianggap apa? Muftil ibad wal bilad ya. Karena dianggap muftil ibad wal, masya Allah nih wahidu zamani wa faridu asri fi adami mura'atil muru'ah ya. Itu hati-hati, saksi ngepres antum tidak jaga muru'ah, ada sah akad nikah itu, tanggung jawab antum sampai itu terjadi jadi wati syubhat minimal itu. Minimal jadi wati syubhat kalau mereka tidak tahu ya. Itu hati-hati, karena itu dijaga muru'ah itu penting ya, bersikap wajar lah. Nah, apalagi ini menjelang liburannya, antum santri menjelang liburan, apalagi antum dikenal sebagai santrinya Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar ya. Orang semua melihat beliau itu bukan sebagai orang biasa, bukan sekedar sayyid, bukan sekedar alim, tapi lebih dari itu. Orang memandangnya itu. Nah, jadi antum ya harus memantaskan diri ketika antum dikenal sebagai santrinya beliau. Jangan sampai orang-orang itikadnya kepada Habib Abdullah, wah kepada santrinya, loh kok begini santrinya. Hati-hati, dijaga dimanapun antum berada. Antum di ribat, antum pulang ke rumah, antum nginep di rumah teman, dipantaskan itu. Udah, itu globalnya begitu. Nanti antum bisa ta'amul sendiri. Jadi dipantaskan. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang nggak pantas. Kenapa? Karena orang itu nanti langsung bukan melihatnya ke antum, melihatnya ke Habib Abdullah. Nah itu. Jadi dijaga sebaik-baiknya. Pantaskan itu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.